Jika ingatan Anda mulai memburuk, saya ingin langsung memberitahu Anda, ini bukan karena usia Anda. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi di otak Anda ketika kadar gula darah Anda meningkat selama 10 hingga 20 tahun. Alasan mengapa video ini sangat penting bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang yang Anda cintai. Karena cepat atau lambat, Anda akan mengenal seseorang yang akan mengalami hal ini, dan saya berharap bisa memberikan Anda pengetahuan yang Anda butuhkan untuk membalikan keadaan. Karena ada batas dari segalanya, ada titik tanpa jalan kembali jika udah terlalu jauh. Namun, hal yang perlu Anda ketahui tentang demensia, kehilangan ingatan, dan penurunan kognitif adalah bahwa gejala-gejala ini muncul jauh setelah masalahnya dimulai. Dan inilah bagian yang menjadi fokus dunia medis. Kita akan mundur ke tahap yang lebih awal untuk menunjukkan apa yang terjadi di tahap-tahap awal. Pada tahap pertama, Anda akan mengalami penurunan energi di otak. Ingatan Anda masih dalam kondisi baik, mungkin Anda hampir tidak memiliki gejala apapun, kecuali sedikit kelelahan jika ada. Lalu Anda masuk ke tahap kedua. Ini adalah tahap di mana sisa-sisa protein tertentu yang tidak dibersihkan mulai berkembang di otak Anda, dan bagian otak tertentu yang bertanggung jawab atas ingatan mulai menyusut. Bagian ini disebut hipokampus dan merupakan konsumen energi. Di antara semua bagian otak, inilah bagian yang memiliki mitokondria paling padat. Jadi, bagian ini membutuhkan banyak energi untuk bekerja. Namun, pada titik ini, ingatan Anda masih baik. Ketika kita memasuki tahap ketiga, Anda mulai menyadari beberapa hal, terutama dalam mengingat nama. Kemampuan belajar Anda menurun dan ini bisa terjadi di usia 30-an atau bahkan 40-an. Sekarang, masalah antara tahap ketiga dan keempat adalah Anda mulai semakin kehilangan kemampuan untuk menyadari penurunan kognitif Anda sendiri. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pada tahap keempat, keluarga Anda lebih menyadari masalah memori Anda dibandingkan Anda sendiri, dan biasanya diagnosis ditegakkan pada tahap ini. Dan masalahnya adalah tes tradisional yang dilakukan dokter tidak akan menyadari hal ini. Karena mereka tidak mencarinya, karena dunia medis pada dasarnya berfokus pada gejala, dan jika tidak ada gejala, mereka tidak akan melakukan tes. Namun, jika Anda ingin tahu tes apa yang seharusnya dilakukan, itu adalah PET scan. Tes ini bisa mendeteksi masalah ini pada tahap yang lebih awal. Sekarang, apa itu PET scan? Anda mungkin tahu PET scan terkait kanker, karena jenis pemindaiannya sama. Pada kanker, PET scan mendeteksi area tubuh dengan penyerapan glukosa tinggi sebagai tanda sel kanker yang aktif. Masalah dari pemindaian ini adalah biayanya yang sangat mahal, dan dokter tidak akan melakukannya kecuali ada alasan yang sangat penting, serta jika tidak ada gejala, kemungkinan besar tidak akan dilakukan. Pada Alzheimer dan jenis demensia lainnya, justru terjadi hal yang sebaliknya. Ada hipometabolisme glukosa, dan ini memberikan petunjuk besar untuk benar-benar memahami apa itu Alzheimer. Karena ini disebut diabetes tipe 3. Jadi, ini adalah masalah energi, karena ketika kadar glukosa dalam darah Anda tinggi, tubuh Anda akan mengkompensasi dan mulai menutup kemampuan Anda untuk mengambil glukosa tersebut. Dan istilah untuk hal ini disebut resistensi insulin. Namun, jika terjadi resistensi insulin di otak, maka akan ada terlalu banyak glukosa yang beredar di tubuh, tapi tidak bisa mencapai neuron. Jika lingkungan Anda rusak, semuanya jadi sulit. Ini seperti akuarium ikan. Jika Anda mengotori airnya, ikan-ikan akan sakit. Anda bisa memberi mereka makanan terbaik. Anda bisa mengobati setiap gejalanya. Namun, jika airnya tetap beracun, tidak ada yang akan sembuh. Tubuh bekerja dengan 10 sinyal seperti insulin, kortisol, peradangan, kualitas tidur, dan fungsi usus. Masing-masing memengaruhi bagaimana perasaan Anda. Namun selalu ada satu sinyal yang lebih terganggu daripada yang lain, dan jika Anda tidak memperbaikinya, semua hal lain akan tetap terhambat. Saya telah menyiapkan tes gratis 2 menit yang akan menemukan hal itu untuk Anda. Tes ini akan memberitahu Anda sinyal utama mana yang saat ini menahan tubuh Anda. Klik tautan di deskripsi, lakuin tesnya, dan berhentilah menebak-nebak. Jadi, Anda ingin menanyakan 3 pertanyaan sederhana pada diri sendiri, oke? Pertama, apakah Anda harus makan setiap 2 atau 3 jam agar tidak mudah marah atau mengalami brain fog? Ini adalah indikator yang sangat baik dari masalah gula darah tersebut. Oke? Bahkan jika Anda tidak menderita diabetes, karena butuh waktu lama sampai diabetes muncul. Kedua, apakah Anda terbangun di tengah malam sekitar jam 2 atau 3 tanpa alasan yang jelas? Ini bukan masalah stres atau kortisol, ini adalah masalah gula darah. Ketiga,
Apakah Anda merasa lambat secara mental atau perlu tidur siang setelah makan makanan tinggi karbohidrat? Jika Anda menjawab ya untuk salah satu dari tiga pertanyaan ini, Anda mungkin berada di sini. Dengan kata lain, saya sedang meningkatkan kesadaran Anda, sehingga sekarang Anda bisa melakukan sesuatu. Ketika ada kadar glukosa dan insulin yang tinggi dalam aliran darah Anda, sesuatu terjadi pada vitamin B1. Akan terjadi kehilangan vitamin B1 melalui urin sebanyak 16 hingga 24 kali lipat. Dengan kata lain, semakin banyak karbohidrat yang Anda konsumsi, semakin besar kemungkinan Anda mengalami kekurangan B1. Sekarang, apa pentingnya kehilangan B1 ini? Kita udah membahas bahwa pabrik energi ini bermasalah dan ada sumber bahan bakar cadangan yang disebut glikolisis. Di sini, tubuh sebenarnya hanya mendapatkan sedikit bahan bakar aja. Padahal, jika Anda menggunakan seluruh mitokondria, Anda akan mendapatkan satuan energi yang jauh lebih besar. Pada diabetes, juga pada kanker dan Alzheimer, sebenarnya mitokondria ini tidak rusak. Hanya saja, pintu masuk ke unit ini yang rusak. Jika tidak ada B1, pintu ini tidak bisa diperbaiki dan Anda akan memproduksi terlalu banyak asam laktat di dalam tubuh. Dan inilah yang mereka temukan pada Alzheimer. Ada terlalu banyak asam laktat yang menumpuk di otak. Hal ini sebenarnya mengurangi oksigen dan menyebabkan masalah tambahan. Jadi, kelebihan karbohidrat menghabiskan B1 dan menghalangi Anda mendapatkan energi. Bayangkan ini seperti sebuah mesin. Anda memiliki karburator yang mencampur bahan bakar dengan oksigen agar mesin ini bisa bekerja. Tapi Anda juga butuh sebuah busi. Vitamin B1 tuh seperti busi. Yang benar-benar menarik sekarang adalah para peneliti sedang mempelajari B1 sehubungan dengan Alzheimer dan mereka sedang menguji bentuk B1 yang disebut benfotiamin. Saya sudah membicarakan hal ini berkali-kali bertahun-tahun yang lalu, tapi sekarang akhirnya mereka melakukan penelitian tentang ini. Saat ini, Institut Nasional Penuaan sedang melakukan uji coba besar tahap 2 terhadap benfotiamin di 50 lokasi berbeda. Saya tahu bahwa benfotiamin digunakan untuk neuropati perifer pada diabetes tipe 2. Di banyak video lain yang saya buat, saya juga telah membahas secara mendalam tentang benfotiamin dan apa yang dilakukannya. Benfotiamin membantu membersihkan efek samping dan toksisitas dari produk sampingan glukosa. Ini memungkinkan regenerasi lapisan selubung mielin di sekitar saraf. Dalam prakteknya, saya telah menggunakan vitamin B1 untuk membantu ketegangan saraf dan kecemasan. Namun alasan utama orang mengalami kekurangan B1 adalah karena mereka mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat dan terlalu banyak karbohidrat akan menguras cadangan B1 Anda sehingga membuat Anda dalam posisi sulit. Bahkan ketika kita melihat gandum olahan atau biji-bijian olahan, lebih dari 85% B1 di dalamnya telah dihilangkan. Jadi, ketika Anda makan semua karbohidrat olahan, gula, dan pati ini, Anda menciptakan kekurangan besar B1 dan menutup pintu pabrik energi Anda. Dan sekarang tubuh harus menggunakan cadangan energi, dan sayangnya nggak banyak energi yang tersisa. Itulah sebabnya Anda akan merasa lelah. Jadi, dimanapun Anda berada, tindakan terpenting yang bisa Anda lakukan adalah mulai mengurangi gula rafinasi dan karbohidrat olahan. Karena Anda bisa aja mengonsumsi benfotiamin atau B1 sebanyak yang Anda mau, tapi jika Anda tidak mengubah pola makan, itu tidak akan berhasil. Karena begitu Anda mengkonsumsi karbohidrat B1 ini, jadi Anda benar-benar perlu mengkombinasikan benfotiamin ini dengan diet rendah karbohidrat. Berapa banyak benfotiamin yang saya sarannya? Sebenarnya saya tidak tahu berapa banyak yang mereka gunakan dalam penelitian itu. Saya sendiri hanya akan mengonsumsi sedikit benfotiamin. Saya akan mengalihkan petunjuk yang tertulis di belakang label dengan 4, lalu membaginya dengan mengonsumsi 1 tablet 4 kali sehari. Dengan cara ini, jaringan akan tercukupi dan saat menjalani diet rendah karbohidrat, B1 ini bisa masuk dan mulai membantu memperbaiki sistem saraf. Jika Anda ingin membawa semuanya ke tingkat berikutnya dan mempercepat prosesnya, Anda juga bisa menambahkan puasa intermiten. Karena untuk memperbaiki demensia atau Alzheimer, Anda harus memperbaiki masalah gula darah Anda. Dan jika Anda ingin rencana dan detail yang sempurna untuk itu, Anda harus nonton video ini di sini sekarang juga. Silakan cek videonya.